Halo Gitalis, video kali ini cukup unik karena nanti aku akan ganti partner di set kedua. Saya harap teman-teman yang menonton bisa ikut mengamati bagaimana strategi dan pola permainan yang aku lakukan. Apakah ada perbedaan atau sama ketika aku ganti partner? Di sini musuhnya kan sama terus. Dan partnerku keduanya masih belajar di Kojimi, jadi dua-dua gurunya sama. Kalau menurut kalian gimana ketika partner kita beda, apa pola permainan kita harusnya beda atau tetap sama aja? Karena itu kan karakter kita ya kalau bermain. Masa kita harus berubah karakter? Tapi pola permainan kan bisa diubah-ubah sesuai keinginan kita. Sebelumnya aku jelasin aturannya dulu. Kalau di pertandingan resmi tentu aja nggak bisa seperti ini ya. Jadi set 1 saya partner dengan si A, lalu nanti set 2 saya partner dengan si B. Masih dalam satu tim, nggak boleh kayak gitu. Jika ada partner kita yang cedera, pilihannya ya cuma lanjut dengan keadaan cedera atau walk out WO. Nggak bisa diganti kayak pemain sepak bola gitu. Salah satu ciri dari partnerku Andi ini yaitu kalau dia servis kebanyakan pakai servis tinggi yang kayak women single. Sebenarnya servis tinggi dalam permainan double itu nggak umum ya. Kalau kalian amati pemain-pemain sekarang udah nggak pakai teknik seperti itu karena ya terlalu mudah untuk diserang. Kalau single kan nggak terlalu mudah diserang karena larinya atau jatuhnya shuttlecock itu di baseline, di garis yang belakang itu. Tapi kalau double kan harus berada di garisnya yang double yang di kolom 2 besar itu. Makanya termasuk nanggung. Lagi pula kalau mau servis yang kayak gitu, yang kayak Andi itu, kita bisa dari jauh itu melihat lawan tuh, dari jauh bisa melihat oh ini mau diservis tinggi, jadi sudah siap-siap untuk lompat. Walaupun sebenarnya bisa sih gayanya seperti Andi gitu, tapi kita kasih di depan. Itu serve pendek bisa pakai gaya yang lama, yang posisi gripnya itu pakai forehand, bukan pakai backhand seperti biasanya. Serve tinggi itu lain sama service flick ya. Walaupun service flick juga tinggi, tapi kan lawan sulit untuk deteksi apakah kita ini mau servis yang normal atau servis flick. Soalnya kan posisi tangannya itu sama. Kalau servis tinggi yang Andi lakukan itu kan beda, dari jauh itu udah kelihatan. Nah, dari cara servis saja kita udah tahu pola permainan kita. Jadi kalau Andi yang servis, otomatis kita langsung mode defense. Apalagi servisnya langsung ke Stanley, pasti sama dia di smash. Karena memang suka smash anaknya. Kenapa Andi kok nggak mau atau jarang sekali pakai servis pendek? Karena dia itu masih belajar. Jadi servis pendeknya kadang nanggung, kadang nyangkut. Dan dia nggak mau resiko.
Jadi menurut dia ya lebih baik kasih servis yang tinggi dan langsung diserang daripada mati sendiri. Ya untungnya Andi ini defense-nya bagus sih. Tapi aku nggak rekomen kalau main double servisnya tinggi. Apalagi kalau lawannya itu smash-nya keras dan lawannya posturnya tinggi. Aduh, udah langsung kalah. Selain kita mempelajari kelebihan dan kekurangan partner kita sekaligus lihat kelemahan lawan kita. Dan cari-cari lagi celah-celah yang bisa bikin kita dapetin poin. Walaupun lawan kita punya kelebihan, itu bisa dijadikan bumerang buat mereka. Misalnya, ada lawan yang setiap kali aku servis langsung di smash. Itu kita bisa siap-siap aja. Jadi habis servis langsung kita siap nunduk dan ngambil smashannya. Nanti kembalinya kan lob tinggi sudah nggak bisa apa-apa lawannya. Karena cuma modal smash biasanya langsung dapat poin. Kali ini kembali jadi bingung. Nggak bisa lari ke belakang, udah terlambat. Tempo hari saya pernah dapat lawan yang seperti itu, yang lebih bagus dari aku. Tapi itu dia posisinya gendong anak yang nggak seberapa bisa main. Jadi dia modalnya cuma waktu terima servis langsung serang. Dan ketika aku bisa mengembalikan serangannya, udah dia nggak bisa apa-apa. Dan tergantung sama partnernya yang nggak bisa ngambil juga. Jadi akhirnya kita dapat poin dan menang. Balik lagi ke servisnya Andi. Setiap kali dia mau servis tinggi, dia bilang aku tinggi aja. Jadi aku harus siap-siap jaga di sampingnya. Tapi Andi itu ngomongnya itu keras. Jadi lawan juga siap-siap. Dia jaganya juga di tengah. Seharusnya nggak usah ngomong terlalu keras, bisik-bisik aja. Karena nanti unsur surprise-nya itu hilang. Ini Andi masih belum bisa net silang, mati net silangnya. Percobaan kedua net silang lagi, mati. Smashnya juga kurang hati-hati nyangkut. Aku sih nyaranin kalau pembukaan servis, jadi kita kalau terima servis tuh jangan sering-sering dikasih ke net depan, mending dibuang ke belakang dulu. Tapi jangan ngelop sih. Jadi buangnya itu drive ke belakang. Ke tengah juga bagus. Tapi jangan ke depan kalau belum bisa net tipis. Kecuali kalau Netflix kayak tadi ya. Aku terpaksa harus ngelop soalnya posisiku nggak enak. Ini Andoko openingnya juga net silang juga, tapi gagal. Persis kayak Andi. Andi nyoba servis pendek, nyangkut. Ya nggak apa-apa latihan buat servis karena beda latihan kalau kita sengaja latihan servis sama kalau waktu bertanding itu beda latihannya. Karena kalau bertanding kan ada unsur kayak takut nanti nanggung, takut nggak nyampe, atau takut nanti disemes gitu. Itu kita harus latih, kayak latih mental juga. Jangan cuma latihan yang disengaja servis terus yang nggak ada lawannya, tapi juga harus latihan dalam pertandingan juga.
Kelebihan lawan, Handoko ini suka pura-pura ngambil lob ternyata drop. Juga waktu mau nyemes kadang-kadang di net. Dan netnya itu tipis sebenarnya, makanya agak susah untuk bisa mendeteksi dia mau melakukan itu. Tapi kelemahannya kalau dikocak belakang depan kayak ini, itu Handoko nggak bisa lari. Banyak orang menganggap pukulan backhand itu pukulan yang sulit. Sebenarnya net silang itu juga pukulan yang sama sulitnya dengan pukulan backhand. Makanya nggak banyak pemain yang bisa melakukan, maksudnya yang tipis ya, dan yang efektif. Kalau nanggung ya banyak, kalau out ya banyak. Sampai di sini aku rasa kebanyakan pengembalian itu diarahkan ke Andi terus. Dan mancingnya itu aku dikasih net. Nanti kalau aku kasih net juga pasti dikasihkan ke Andi. Makanya aku kasih lob. Meskipun pada akhirnya juga mengarah ke Andi, tapi kan enak Andi cuma tinggal nyemes aja. Stanley kalau nyemes kurang tajam, tapi itu juga efektif untuk orang-orang yang tingginya setinggi aku ya. Aku 170 cm. Jadi itu pas ke mataku. Makanya agak susah untuk ngembaliin. Penting juga kita harus amati secara detail smashnya lawan tuh biasanya ke daerah body yang mana. Biar lain kali kita bisa siap-siap. Di sini aku kalau nyemes nggak mau terlalu keras karena nanti nggak bisa jalan lari ke depan. Nggak apa-apa kalau nyemes tuh nggak keras, yang penting tuh arahnya dan ketajamannya. Yang lebih penting daripada smash keras, itu setelah smash kita bisa ngambil gerakan lain nggak? Kalau habis smash terus mati kutu, ya percuma kalau kita bisa nyemes keras tapi susulannya nggak ada. Ini harusnya Andi yang maju ambil, karena aku sudah terdesak ke belakang. Seperti yang aku sudah bilang tadi, salah satu keunggulannya Handoko ini, kalau waktu dia nyemes, lalu tiba-tiba bisa kasih drop. Jadi kita kaget, sudah siap-siap mau terima smash tapi nggak bisa maju. Nah, hal-hal kayak gini tuh pengalaman ya. Jadi kita ngamati permainannya lawan supaya kita bisa counter attack. Pada detik ini harusnya Andi itu udah belajar kalau Handoko itu sering ngenet. Kalau kalian amati pengembalian dari Andi ini kan cuma variasinya sedikit. Smash, lob. Cuma gitu aja. Sebagai partner kita juga harus tahu kebiasaan dari partner kita. Lalu kita kasih pengembalian yang di luar yang partner kita lakukan, biar lawan itu nggak monoton bisa nebak strategi kita. Nah, ini aku korban dari drop shotnya Handoko.
Dan dia itu posisinya tadi kayak mau ngedrive kan, tapi ternyata kan di drop dan nettingnya dia itu tipis, makanya aku susah ngembaliin. Seperti yang aku bilang tadi, semesannya dari Stanley itu datar, jadi banyak outnya sebenarnya. Tapi kalau dia nyemesnya dari belakang dan lompat, itu sampai ke aku itu di daerah mata. Kadang-kadang kita kasih bola lob-lob terus buat orang yang suka nyemes tuh nggak apa-apa. Atlet juga sering seperti itu. Kasih lob-lob terus pada orang atau lawan yang suka nyemes. Biar cepat habis tenaganya. Stanley ini kan orangnya suka nyemes. Gak apa-apa dikasih lob-lob terus biar dia nyemes terus. Nanti kan mati-mati sendiri. Kayak gini kan kasih lob lagi, nah out dia. Oke, ini udah selesai. Set 1 aku yang menang. Nantikan selanjutnya aku ganti pasangan. Lawannya tetap Handoko dan Stanley. Oke, ini sekarang aku berpasangan dengan Willy. Oke, yang pertama kalau kita punya partner yang berbeda, langkah pertama kita amati hari ini partner kita punya kebiasaan apa. Walaupun kita udah tahu teman kita itu biasanya mainnya kayak gimana, tapi kadang itu ada beda. Mungkin hari ini lagi semangat, suka ngemes, atau mungkin hari ini agak sakit, jadi lemes. Nah, kayak gitu-gitu kita harus amati. Saya sendiri kalau main, kadang walaupun secara fisik saya sehat dan tetap semangat, tapi misalnya kemarin saya habis angkat berat, lalu tangan saya agak apa ya istilahnya itu jarem atau bahasa Indonesianya itu pegal-pegal. Nah, itu pengaruh juga buat pukulan saya. Kadang bisa melenceng beberapa senti dari yang biasanya. Kalau main sama Willy, anaknya kurang agresif seperti Andi. Jadi aku lebih banyak main di belakang. Ini aku ulangi bentar ya videonya. Detik-detik raketnya Handoko patah. Itu raketnya patah karena senarnya itu ditarik melebihi recommended tension. Seperti yang kalian bisa lihat, kan aku tadi ngasih lob jauh ke belakang, dan rupanya Handoko juga mau kembalikan dengan lob yang keras juga, makanya langsung patah. Ya, raketnya almarhum. Oke, kita balik lagi ke game. Kan tadi aku udah tahu kalau Handoko itu nggak bisa lari cepat, makanya aku kasih banyak trick shot biar dia kaget. Mungkin nggak seberapa kelihatan ya karena ada pantatnya orang. Mau ngomong pokong kok kurang sopan nih. Yang mau saya katakan,
Itu kan tadi aku bilang kalau Willy ini nggak terlalu seagresif Andi. Makanya banyak bola-bola yang sebenarnya pemain depan itu wajib ambil kalau dia nyampe, kalau dia merasa yakin bisa ambil, harusnya ambil. Tapi sama Willy kebanyakan dilepas. Jadi aku yang jaga di belakang itu harus siap mondar-mandir kiri dan kanan. Willy ini banyak matinya, servisnya gagal. Lalu tadi nyemes juga nyangkut, padahal itu bola nanggung banget waktu Handoko mematahkan raket itu, dan kita nggak poin itu. Lalu juga tadi bola yang bagi Willy sebenarnya sulit pakai backhand itu, tapi sama Willy diambil. Justru bola forehand yang sebenarnya masih bisa diraih sama Willy malah nggak diambil. Sebenarnya kalau teknik dan formasinya itu bagus, kita nggak akan melakukan pukulan yang sulit, atau backhand itu jarang banget dipakai kalau formasi kita itu rapat atau rapi. Semua sama-sama ngerti, biasanya mainnya itu bola-bola sulit itu jarang sekali kita lakukan. Kecuali kalau memang lawannya sangat ahli dalam menata bola ya. Handoko kalau smash keras, tapi kalau kita siap dan bisa kembaliin, langsung aja kembaliin di depannya, pasti nggak bisa lari. Sedangkan Stanley harusnya dia sadar kalau Handoko setiap kali smash nggak bisa lari ke depan. Setiap kali Handoko smash harusnya Stanley itu maju ke depannya Handoko. Di sini footworknya Willy itu salah, makanya dia terlambat untuk ngambil bola. Harusnya kaki kirinya itu di depannya kaki kanan kecil, terus melangkah pakai kaki kanan agak lebar. Soalnya dia kan pakai tangan kanan, jadi harus berhenti pakai kaki kanan. Ini aku nggak siap karena sama Stanley langsung ditaruh di pojokan agak jauh. Di sini langkahnya Willy untuk maju udah nggak apa-apa, udah benar. Tapi langkah yang terakhirnya yang salah. Ini aku langsung bilangin Willy, kalau melangkah itu jangan gantian kaki sama lengan. Tapi timingnya itu pukulan lengan sama jatuhnya kaki ke lantai itu bareng. Ya mungkin selisih sepersekian detik. Ini Willy menghalangnya aku lagi. Aku mau nyempes, tapi takut kena Willy. Willy ini mainnya lebih ke playing safe. Nah, harusnya itu kan di smash bisa, tapi mungkin Willy takut nyangkut di net. Aku jadinya jadi kurang siap untuk jumping smash. Soalnya aku kira tadi drop shotku udah cukup tipis ya, jadi mudah bagi Willy untuk mematikan bola, ternyata nggak dimatiin. Ini aku ganti raket walaupun mereknya sama tapi senarnya beda. Yang ini tarikannya lebih tinggi. Seperti yang aku bilang, kalau main sama orang yang suka nyemes, kita kasih bola-bola lob aja terus. Habis itu taruh di depannya yang nyemes. Tapi ini tadi aku gagal ya, tapi strateginya seperti itu.
Ini yang aku nggak suka dari Willy ya. Waktu terima servis itu dia suka menggerak-gerakkan lengannya dan raketnya. Akibatnya sewaktu Handoko melakukan servis, tangannya Willy ini nggak siap. Harusnya raket itu berada di depannya body supaya lebih cepat untuk meraih shuttlecock. Kadang kalau kita melakukan kesalahan itu bukan karena tangan kita yang error ya, tapi karena teknik kita yang salah. Posisi kaki yang salah, posisi pegang raket yang salah, posisi kepala raket itu juga pengaruh. Ini memang strateginya ngelop, tapi Willy ngelopnya kurang tinggi. Tahu nggak kenapa Willy kok gagal melakukan net kill? Karena timingnya Willy ngangkat raket itu salah. Harusnya raket itu sudah diangkat di atas kepala sebelum bodinya muter. Jadi sewaktu kaki kanannya Willy itu nginjak lantai itu bareng sama net killnya dia. Ini aku coba main cepat, kasih backhandnya Stanley, langsung aku net kill. Ini langsung kasih yang jauh dari Handoko, pasti nggak bisa. Nah Willy kayak gini aku baru suka, soalnya dia mau lari untuk jemput bola. Jadinya aku bisa tetap semangat melanjutkan game ini. Untung lobnya Willy itu masuk. Kalau partner kamu nggak terlalu bisa lari cepat atau kurang lincah, sebaiknya kamu kasih bola-bolanya itu jangan terlalu banyak silang-silang. Nanti mati sendiri. Kecuali kalau terpaksa misalnya netnya kepepet, kita kasih silang itu sebenarnya strategis. Handoko nggak lincah. Willy sebenarnya masih bisa ambil sih itu. Kan dari Handoko nggak terlalu deras juga. Kalau kalian jaga di depan itu nggak selalu harus di tengah persis, tapi bisa agak condong ke kanan dikit atau ke kiri dikit. Tetap posisinya di tengah, cuma kakinya cenderung ke kanan atau ke kiri. Itu tergantung dari pengembalian dari temenmu, ngembaliinnya ke kiri atau ke kanan. Itu kalian ikuti aja letak shuttlecocknya.
Oke, gamenya udah selesai, untung aku menang. Makasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Dadah.